Mula pertama, saya bersama keluarga saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom Alehem. Shalom. Puji Tuhan. Kita berdoa buat Bapak Gembala kita. Hari ini kembali tidak bisa bersama-sama dengan kita. Beliau ada di kamar dan tiba-tiba tadi tidak bisa ibadah. Ya. Pada pagi ini saya masih terkesima dengan kisah Goliat dan Daud yang akan kembali kita renungkan. Saya berikan tema pada pagi ini, God is greater. Allahku lebih besar. Amin. Amin. Allah kita lebih besar. Satu kali setiap kita manusia akan menghadapi masalah yang tidak kita harapkan. Masalah yang tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita antisipasi sebelumnya, masalah yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ketika itu datang kepada kita akan kaget. Kita akan mungkin takut, mungkin menjadi kecut, mungkin menjadi tawar hati, karena ada sebuah masalah yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di dalam pribadi kita, terhadap keluarga kita, dan saat itu kita menjadi tawar hati. Iman kita pun goyah. Maka hari ini kita coba belajar bagaimana sebuah masalah yang membuat bangsa Israel itu kecut, membuat bangsa Israel itu ketakutan, minta ampun. Tetapi ada sebuah atau seorang pribadi, yaitu Daud. Dia tidak kecut dan dia tidak tawar hati. Dia menghadapi masalah itu dengan iman. Ya. Daud menghadapi Goliat dengan iman. Coba kita lihat ayat yang menjadi dasar kita untuk pagi ini, yaitu dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 mulai sampai ayat yang ke-51. Seperti luar biasanya kita akan baca dengan atau secara responsoria. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan 45, saudara menyahut dengan ayat berikutnya. Demikian sampai ayat 51. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga engkau dan engkau mendatangi engkau hari ini juga engkau bertanya dan mengajak para istighfar guru dan mengajak dia supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang itu berteriak untuk menemui Daud, maka segala Daud lari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan menguburkan makanan belakang. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya selalu terpesona dengan kisah ini. Kisah yang sudah sangat
akrab. Ya, sejak kita kecil, sejak kita sekolah minggu, dan ketika guru-guru sekolah minggu juga menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, sering kali saya dengarkan kisah ini. Ya. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah berhenti terpesona dengan kisah ini. Sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Maka kita harus belajar. Ya. Kita harus belajar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah senantiasa bahwa iman kita akan selalu diperhadapkan dengan realita. Iman kita akan selalu diperhadapkan dengan fakta yang sungguh-sungguh nyata. Tetapi ada yang lebih penting daripada realita. Iman lebih penting daripada realita. Iman kita lebih penting daripada kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang kita dengar, kenyataan yang kita sentuh dengan panca indera kita. Allah adalah subjek iman kita. Allah adalah tempat di mana iman kita itu berlabuh. Sementara masalah adalah realita yang kita hadapi dalam hidup ini. Orang beriman selalu mampu melihat bahwa Allahnya lebih besar dari masalahnya. Amin. Orang beriman selalu mampu melihat bahwa Allahnya lebih besar daripada realitanya. Ya. Ini adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan kita. Tidak peduli masalahnya apa, Allah kita lebih besar. God is greater. Allah kita lebih besar. Nah, seringkali realita itu, Bapak Ibu Saudara, membuat kita kecut. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Kita hanya bisa melihat Goliat itu. Kita hanya bisa melihat masalah itu. Sehingga yang terjadi apa? Hati kita kecut. Pikiran kita kacau balau. Kita gelisah. Dan terakhir mulut kita mengeluh. Oh, begitu besar masalahku. Oh, begitu besar Goliatku. Oh, begitu besar raksasa ini. Saya tidak mampu memikirkannya. Kita pada saat itu lupa untuk mengagungkan Tuhan. Lupa memuji Tuhan. Mungkin kita masih memuji Tuhan, tetapi itu hanya lip sync saja. Tidak keluar dari hati yang dalam. Mengapa? Karena realita itu begitu nyata dan itu begitu terlihat dengan jelas. Dan Allah tidak terlihat. Namun iman adalah bagaimana kita mampu untuk melihat apa yang tidak terlihat. Amin. Itu iman. Kemampuan untuk melihat apa yang belum terlihat. Walau masalah itu masih di situ, masih terlihat jelas, tetapi ada iman kita bahwa Allah lebih besar. Allah yang tidak kita lihat itu lebih besar daripada masalah yang kita lihat. Amin, saudara. Allah memang tidak terlihat. Masalah terlihat. Masalah terdengar. Masalah kita cium. Masalah kita raba. Masalah begitu dekat, begitu nyata. Dan itu selalu menjadi konflik. Di mana engkau Tuhan? Di mana engkau Yesus? Mana janjimu? Mana firmanmu? Penyakit saya belum sembuh. Masalah saya belum tuntas. Masalah saya begitu besar. Iman kita goyah. Iman kita terjerumus. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel punya prajurit yang gagah perkasa. Saudara-saudara Daud gagah perkasa, biasa berperang. Saul juga orang yang perkasa, orang yang besar. Tetapi ketika melihat masalah itu, semua mundur. Ketika melihat Goliat itu, semua kocar kacir, semua ketakutan, semua lari tunggang langgang, saudara. Sementara ada Daud, walaupun dia kecil, tetapi dia beriman. Katakan kecil tapi beriman. Kecil tapi beriman. Itu yang membuat perbedaan. Sehingga dia yang berani.
menghadapi. Maka pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana orang beriman menghadapi masalah. Bagaimana orang beriman menghadapi masalah. Pertama adalah siap sedia. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang siap sedia. Orang beriman bukan orang konyol. Orang beriman adalah orang yang selalu siap sedia. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang biasa dia pakai. Coba Methodius bacakan ayat 40 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, Ya. dirinya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, Iya. yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Iya, perhatikan saudara. Ada tongkat gembala, karena memang dia gembala, itu yang dia persiapkan. Kemudian dia ambil 5 batu yang licin dari sungai, 5 batu licin. Kemudian yang ketiga disiapkan umban, ya, umban atau semacam ketapel. Ya. Kita yang dari kampung biasa pakai ketapel ya, ketapel burung atau yang lain. Ya. 3 hal dia persiapkan, dan memang itulah yang biasa dia pakai di padang. Itulah alatnya dia, itulah perlengkapan dia. Kita sudah belajar minggu lalu, ketika Saul mendengarkan Daud akan menghadapi Goliat, maka Saul memberikan seluruh perlengkapan yang dia miliki, bajunya, ketopongnya, semua peralatannya. Tapi ternyata ketika Daud berikhtiar untuk berjalan dengan pakaian yang diberikan oleh Raja Saul, ternyata dia tidak bisa berjalan. Dia kesulitan berjalan. Maka dikatakan dia menanggalkan semua perlengkapan yang diberikan oleh orang lain. Ya, kita bersiap terhadap masalah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Tidak perlu menunggu-nunggu yang lain. Tidak perlu memakai alat orang lain, tidak perlu memakai pakaian orang lain, tidak perlu memakai pengalaman orang lain. Tetapi bagaimana kita biasa menghadapi masalah, itu yang Tuhan gunakan. Saudara tentu ingat, ketika pertama kali Tuhan memanggil Musa, Tuhan bertanya, ketika Musa ragu, bagaimana saya menghadapi Firaun, raja besar, raja yang keji, yang kejam. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Jadi apa yang ada di tangan kita itu, itulah yang Tuhan akan pakai untuk menghadapi musuh kita. Amin. Gak usah pakai ketapel orang lain, gak usah pakai senjata orang lain. Apa yang ada di tanganmu? Ya. Apa yang dijawab oleh Musa? Tongkat. Lepaskan tongkat itu, jadi ular. Dan tongkat ini nanti dipakai oleh Musa untuk melakukan banyak hal. Membelah laut pakai tongkat. Ya. Banyak hal yang dilakukan oleh Musa dengan apa yang ada pada tangannya. Jangan terlalu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Amin. Jangan terlalu iri apa yang dipakai orang lain. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan terlalu hiraukan, terlalu ingin itu. Orang lain ganti TV, kita pun mau ganti TV. Orang lain ganti motor, kita pun pengen. Orang lain ganti rumah, kita pun pengen. Orang lain ganti istri, oh. Bahaya, ya. Jangan terlalu menghiraukan apa yang orang lain punya. Karena Tuhan sanggup memakai apa yang ada di tangan kita untuk menghadapi musuh kita. Oh, aduh, bagus sekali senjata Sipolan itu. Bagus sekali rumah Sipolan itu. Bagus sekali pekerjaannya. Jangan, saudara. Itu yang membuat kita menderita. Amin. Sekali lagi saya katakan, dengan memakai apa yang diberikan oleh Saul, ya, pakaiannya, senjata-senjatanya, semua perlengkapan perangnya, Daud itu nggak bisa jalan. Daud itu nggak bisa jalan. Ya. Saya tidak bisa jalan dengan ini, Raja. Karena saya tidak biasa memakainya. Mengapa? Karena Daud itu kecil.
Raja Saul tinggi besar. Maka apa yang dipakaikan oleh Raja Saul itu bisa kedodoran buat Daud. Amin. Kedodoran. Saya dengan metode saja ya, saya berikan pakaian ke dia, celana ke dia, dia pun nggak bisa pakai karena kedodoran. Karena perut saya agak maju. Mana celana yang saya berikan? Aduh, kebesaran Pak, katanya. Jadi dia belum pakai. Kedodoran, saudara. Ya. Apa yang ada pada dia, itu persiapan dia. Dia siap sedia dengan tongkat, dia mengambil batu, dia mengambil umban. Inilah perlengkapan dia. Ini yang biasa dia pakai. Dengan inilah dia mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan kalau kita ingat minggu lalu, ada banyak kejadian juga dia hanya memakai tangan kosong. Ya, dia menangkap janggutnya singa, saudara. Ya, saya tanya minggu lalu, ada enggak yang berani menangkap janggutnya? Jangankan singa, kucing aja lah. Janggut kucing, ya. Main-main dengan janggut kucing. Enggak ada yang berani, takut. Atau janggut anjing, berani Meto? Anjing yang di situ, gitu ya. Aduh Pak, di sini anjingnya galak Pak. Ya memang galak itu, hati-hati ya. Anjingnya Juan ya. Ya hati-hati. Dengan anjing aja kita takut. Tetapi Daud ini terbiasa dikatakan untuk membunuh binatang buas. Karena itulah yang dihadapi di padang. Binatang-binatang buas ini mencoba mengambil domba-dombanya, kambing-kambingnya. Tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, ini juga merupakan tanggung jawab, siap sedia. Ya, orang beriman itu bukan konyol. Oh, Tuhan menolong, tapi dia tidak ada persiapan. Bukan, saudara. Ya. Kamu mau ujian, Tuhan menolong, saya beriman, Tuhan menolong, tetapi kamu nggak pernah belajar. Itu konyol namanya. Ya. Kita pun harus belajar, itu namanya persiapan. Amin. Saya sanggup kerja di tempat itu. Tapi kamu tidak tahu pekerjaannya apa. Nggak ada persiapan. Saya sanggup untuk menerjemahkan seorang bule yang berbahasa Inggris. Menerjemahkan khotbahnya. Tapi kamu nggak pernah belajar vocabulary. Nggak pernah belajar bahasa Inggris. Waduh. Itu namanya tidak siap sedia. Di sini Daud, dia beriman, tetapi dia adalah orang yang siap sedia. Dia memakai semua, mempersiapkan semua perlengkapan yang dia biasa pakai. Ini adalah persiapan ala Daud. Beriman bukan berarti berpangku tangan saja dan omon-omon, berkata-kata. Ya. Orang beriman juga adalah orang-orang yang selalu siap sedia. Amin. Siap sedialah selalu. Ya, siap sedia. Persiapkan diri baik-baik. Dan kita melihat ini adalah persiapan dari Daud. Dan kita melihat beberapa realita yang sungguh-sungguh nyata di hadapan dia. Realita pertama, ayat 41. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi iman itu berhadapan dengan realita. Iman kita itu akan diperhadapkan dengan kenyataan. Ini kenyataan yang pertama. Coba 41. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Wah, semakin dekat musuh itu. Goliat menghampiri Daud. Itu sungguh-sungguh realita, itu sungguh-sungguh kenyataan. Itu terjadi. Goliat datang bersama dengan pembawa perisainya. Mendekat, musuh itu mendekat. Itu kenyataan, itu realita. Itu bukan mimpi. Itu bukan halusinasi. Jadi masalah itu Bapak Ibu adalah realita. Kita sebagai orang Kristen tidak diajarkan untuk menyangkali realita. Kita akui bahwa realita atau masalah itu ada. Itu datang. Realita kedua, 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangan-pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
Ini realita kedua. Realita kedua adalah Goliat menghina Daud. Itu realita yang dia dengar. Tadi Goliat datang, dia lihat sendiri dengan matanya. Besar memang, kalau dia bandingkan, besar memang masalah ini. Besar sekali Goliat ini. Itu realita. Itu masalah. Dia menghampiri. Dia datang kepada Daud. Dan kemudian Goliat menghina Daud. Itu pun realita. Dia dengar sungguh-sungguh itu. Dilihat, didengar. Nah, bagaimana kita orang beriman ketika sungguh-sungguh nyata masalah itu? Kita lihat sendiri dan kita dengar sendiri. Goliat itu menghina Daud. Ya, dihinanya Daud. Karena ia masih muda. Oh, Daud, apain kamu masih kecil mau menghadapi saya? Ya, wajahmu aja masih imut-imut, kemerah-merahan. Dan kamu juga terlalu cakap, dikatakan di sini, elok parasnya. Kamu terlalu cakap untuk menjadi pejuang. Kamu terlalu cakap untuk menjadi prajurit. Ya biasanya kan prajurit itu agak sangar ya. Kalau cakap-cakap jadi artis saja. Benar ya? Tapi kalau prajurit itu harus sangar. Waduh, Goliat, Daud masih kecil, aduh sayang sekali kamu Daud. Ya. Goliat menghina, didengarkan oleh Daud. Kamu pulanglah, ini bukan bagianmu Daud, pulang. Kamu terlalu cakap nanti kena lembing di tanganku ini. Itu nyata, bayangkan saudara, ketika kita berada dalam posisi itu. Ya, kita seorang kecil dan kita melihat Goliat besar menghina kita, kira-kira bagaimana? Wah. Bisa ketakutan. Wah, makin dekat. Karena Goliat ini, ya, di seberang saja udah kelihatan besar ya. Karena dari bukit ke bukit mereka sebenarnya, ya. Di bukit sini barisan Israel, di bukit sana barisan Goliat, barisan Filistin. Jadi dari bukit sini pun udah besar. Apalagi Goliat mendekat, ya, makin nyata besarnya, benar ya? Benar besar. Besar kali masalah ini. Kalau dari jauh pun sudah besar, apalagi dekat. Amin ya? Mengerti ya? Coba bayangkan saudara. Kalau dari jauh saja sudah besar, apalagi dia mendekat. Karena Goliat ini kayaknya udah susah lari ini ya. Wah, besar sekali pun. Kayak saudara mungkin kamu udah pernah nonton film Hulk ya, yang hijau itu ya. Gitu kira-kira. Datang dan menghina, terdengar dengan jelas. Bisa kecut, tetapi ini adalah iman, ya. Daud beriman. Kemudian realita yang ketiga, kenyataan yang ketiga, itu ayat 44. Silakan. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ini dia. Realita ketiga, Goliat mengutuk Daud demi Allahnya. Demi para Allahnya, Goliat itu mengutuki Daud. Dikutuki Daud. Matilah kau. Ya. Dikutuki. Ini pun realita. Habislah kau Daud. Demi Allahku, engkau akan mati. Mengutuki Daud, mencerca Daud. Nah, ini yang terjadi, semakin nyata, semakin dekat. Dan terakhir kita lihat ayat berikutnya 44. Silakan. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Iya, Goliat mengancam Daud. Goliat mengintimidasi Daud. Goliat menteror Daud. Matilah kau Daud. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Aku akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang di padang. Habislah kau hari ini. Wah, sangat nyata. Realita, ini fakta. Dia melihat, dia mendengar. Langsung di depan mukanya.
Ini saudara, ini yang membuat kita seringkali salah. Ya, karena realita itu sudah cukup nyata, maka Tuhan menjadi tidak nyata. Karena masalah itu cukup besar sehingga kita udah sulit sekali mengatakan iman kita. Karena nampaknya realita ini lebih nyata daripada Tuhan kita. Ini saudara. Jangan sampai realita itu lebih nyata daripada Tuhan kita. Amin. Sehingga mulut kita susah untuk berkata-kata. Yang keluar adalah keluhan, yang keluar adalah tangisan, yang kedua adalah sungut-sungut, tidak mampu lagi mengucap syukur, tidak mampu lagi berterima kasih, tidak mampu lagi mengatakan firman Tuhan, mendeklarasikan imannya. Kita sudah belajar dari Paul Tagaul bagaimana kita harus memproklamirkan atau mendeklarasikan iman kita, menyatakan iman kita. Kita terpusat pada masalah itu. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Tetapi kita melihat Daud di sini. Sebagai orang beriman, dia tetap mampu melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Itu yang penting, saudara. Kita harus tetap mampu melihat Tuhan kita di tengah-tengah masalah apapun. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini, kita harus tetap mampu melihat Tuhan ada di sana. Kurang apa Ayub, Bapak Ibu Saudara? Dia jujur, dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, tidak ada satu noda pun yang dia lakukan. Tetapi toh juga masalah itu sampai kepada dia. Dia kehilangan semua harta miliknya, dia kehilangan semua anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya. Dia penuh dengan borok, bisul yang menyakitkan tubuhnya. Dan saya katakan, dia kehilangan istrinya, karena istrinya pun sudah muak melihat dia. Udahlah Daud, udahlah Ayub, ngapain lagi kamu saleh? Udahlah Ayub, ngapain lagi kamu ikut Tuhan? Sudahlah, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah, katanya. Artinya apa? Istrinya pun sudah tidak peduli lagi, sudah tidak mendukung lagi. Tetapi Daud berkata, Ayub berkata, kamu itu seperti orang gila. Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Dan dikatakan firman Tuhan, dalam hal itu pun Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Bapak Ibu, perhatikan mulut kita Bapak Ibu. Seringkali mulut kita ini berdosa ketika masalah itu sudah tiba. Kita meragukan Tuhan, mana kau Tuhan? Di mana, apakah engkau ada Tuhan? Ini begitu besar, mana Tuhan? Mulut kita ini berdosa. Tetapi Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia menjaga mulutnya. Walaupun semua sudah habis, saudara. Dia menjaga mulutnya. Ketika anak-anaknya diambil, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub. Dia bisa memuji Tuhan dalam kondisi anak-anaknya sudah diambil. Gimana saudara? Ya, aduh, saya pikirkan. Semua diambil. Tetapi Ayub tetap bisa memuji Tuhan. Nah, ini sebenarnya pujian yang paling penting adalah pujian di tengah-tengah penderitaan kita. Amin. Pujian di tengah-tengah masalah kita. Apakah di tengah-tengah masalah kita masih mampu memuji Tuhan? Mampu bersemangat? Di tengah-tengah masalah. Kalau di tengah-tengah promosi, gaji kita naik, anak-anak kita berprestasi, kita cum laude, haleluya, puji Tuhan. Itu gampang saudara. Tapi bagaimana di tengah-tengah masalah kita? Apakah mampu untuk mengatakan engkau baik Tuhan? Masih mampukah? Kita belajar dari Ayub. Setelah semua habis, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dan saudara tahu ceritanya, pada akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub.
Tuhan kembalikan kesehatannya. Tuhan berikan lagi anak-anak yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Setelah semua proses itu terjadi, dan dia sukses menghadapi masalah itu. Kalau kita mampu menghadapi masalah itu dengan iman, di ujung sana, Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Memang ketika masalah itu ada, masalah itu sepertinya membuat kita jatuh, terhina. Masalah itu membuat kita hina, jatuh, malu, takut. Tapi kalau kita menghadapi dengan iman, kita mampu melihat Tuhan itu lebih besar, maka di ujung jalan, di ujung sana, kita akan dimuliakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, setelah Ayub dipulihkan, akhirnya semua datang kembali. Ya. Namanya pesta ya. Untuk pesta semua akan datang. Tetapi siapa yang datang ketika kita terpuruk? Siapa yang datang ketika kita jatuh? Siapa yang datang ketika kita menghadapi masalah? Orang yang begitu dekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, menjauh. Tetapi kalau kita mampu menyelesaikan masalah itu, akan kembali lagi. Pasti. Itu manusiawi, saudara. Itu yang terjadi pada Ayub. Pura-pura tidak kenal semua, menjauh semua. Tetapi ketika Ayub dipulihkan, kembali semua. Ya. Di sini realita yang keempat, Goliat mengancam Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dikatakan. Kepada binatang. Ini ancaman yang luar biasa. Kalau Daud mundur, maka dia kalah. Tetapi apa yang kita lihat? Ya, Daud menghadapi masalah itu. Daud menghadapi orang Filistin, yaitu Goliat, dengan iman. Coba 45, Meto. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau pantang itu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tadi ada realita. Realita pertama yaitu Goliat menghampiri Daud. Goliat datang, raksasa datang, masalah datang. Itu realita pertama. Realita kedua, Goliat menghina Daud. Didengar oleh Daud, Goliat menghina demikian rupa. Realita ketiga, Goliat mengutuki Daud demi Allahnya. Realita keempat, Goliat mengancam Daud, akan kuhabisi kau, akan kuberikan kau dagingmu kepada burung-burung di udara. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Daud sebagai orang beriman menghadapi masalah itu. Yang kedua, cara menghadapi masalah, ya. Orang beriman menghadapi masalah yang kedua adalah hadapi dengan iman. Amin. Kita harus menghadapi realita itu dengan iman. Kita harus menghadapi masalah itu dengan iman yang ada pada kita. Ya. Walaupun secara fisik Daud sudah siap. Tadi saya katakan poin pertama, orang beriman harus siap sedia dengan apa yang dia biasa pakai. Tetapi walaupun secara fisik dia sudah siapkan semua itu, sudah siapkan tongkat, sudah siapkan 5 batu licin, sudah siapkan umban, ya. Tetapi orang beriman itu menghadapi masalahnya dengan imannya, ya. Menghadapi masalah dengan iman. Ada persiapan, tetapi hadapi masalah dengan iman. Itu poin kedua, hadapi masalah dengan iman. Iman pertama yang dikatakan oleh Daud adalah, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ini iman. Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Memang dia bawa semua perlengkapannya. Dia bawa tongkatnya. Dia bawa batunya di kantong gembala. Dia bawa juga umbannya sebagai senjatanya, alatnya. Tetapi dia katakan, aku mendatangi engkau bukan dengan senjataku ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Kita pintar, kita bisa, kita berpengalaman, tetapi hadapi masalah dengan nama Tuhan.
Jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan apa yang kita punya. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan depositomu. Jangan mengandalkan kehebatanmu, kekuatanmu. Jangan mengandalkan keahlianmu. Andalkan Tuhan. Meskipun engkau bawa itu semua, tetapi ketika menghadapi masalah, andalkan Tuhan. Karena semua yang kita punya ini bisa meleset. Koneksi kita tidak bisa kita hubungin. Duit di bank, deposito kita bisa diambil orang. Bisa, saudara. Bisa, saudara. Ya. Mengapa nggak diambil? Ya karena tabungan kita baru 1.550.000. Coba 1 M. Waduh. Udah di apa itu? Dikeker itu ya. Sama yang berwenang ya. Makanya jangan terlalu banyak menabung. Amin ya. Engkau menabung, kita pikir, oh amanlah hidup saya sampai 7 turunan. Waduh. Jangan, saudara. Jangan mengandalkan itu. Ya. Hadapi dengan iman artinya Daud mendatangi Goliat itu dengan nama Tuhan. Daud melihat bahwa Goliat itu datang dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan lembingnya. Itu adalah realita. Daud datang dengan semua perlengkapan senjata perang. Itu adalah realita. Tetapi Daud datang dengan nama Tuhan, itu adalah iman. Amin. Hanya iman yang bisa mengalahkan semua realita itu, saudara. Kalau kita menghadapi sendiri, sampai kita botak pun nggak selesai. Amin. Tapi kalau Tuhan beracara, bayangkan sekali tembak aja, saudara. Langsung. Wow. Saya bayangkan itu ya. Kayak nangka busuk itu jatuh ya. Terbenam di dahinya katanya ya. Kita akan melihat nanti. Dan jatuh tertelungkup. Terjerumus tertelungkup. Mukanya ke tanah. Sekali umban, saudara. Tetapi sekali lagi, dia datang dengan nama Tuhan. Itu iman. Ya, itu iman pertama ya. Jadi iman ini harus kita bawa. Iman itu harus ada pada kita, saudara. Apapun masalahnya, jangan lepaskan imanmu. Amin. Ya, jangan pergi. Kalau Pak Utagal bilang ke punya si Pandi ya. Pusi Pendi. Ya. Ada penyakit, pergi ke Pusi Pendi. Orang pintar katanya. Orang pintar, ya. Jangan, saudara. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Allahku dahsyat, Allahku perkasa, kata Pak Gembala ya di rumah sakit ya. Sampai semua kaget di situ ya. Ya, itulah orang beriman. Memang orang beriman itu kadangkala agak aneh, ya, agak lain. Tetapi memang begitu. Ya. Kaleb Yosua beda, lain daripada 10 pengintai yang lain itu. Ada 10 pengintai, hanya 2 orang yang beda. Beda pandangan melihat masalah itu. Kalau kita beriman, saudara, kita akan beda melihat masalah. Yang 10 tadi berkata, oh di sana raksasa, besar-besar. Dan kami melihat diri kami seperti belalang dikatakan. Nah ini orang yang tidak beriman, saudara. Orang yang tidak beriman akan melihat dirinya seperti belalang di hadapan masalah itu. Kami melihat diri kami seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb beda. Tidak. Kita akan maju. Aduh. Bayangkan 2 lawan 10. Kira-kira lebih ribut mana? Yang 10 lah. Ya kan? Cuma 2 orang yang beda. Tetapi inilah yang beriman. Makanya mereka berdualah yang sampai kepada tanah Kanaan. Bayangkan dari Mesir, hanya mereka berdua yang sampai ke Kanaan. Yang lain-lainnya itu gugur semua di padang gurun. Kenapa? Karena banyak ngomel, banyak berontak, ya, banyak ragu, banyak takut. Akhirnya Tuhan hemparkan mereka di padang gurun. Tidak sampai kepada tanah perjanjian. Kita semua saudara mau sampai di tanah perjanjian. Amin. Saya
beberapa kali sampaikan di sini. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, di dunia ini pun kita punya tanah perjanjian. Artinya sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Asalkan kita di dalam perjalanan ini benar, Saudara. Amin. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, Pak Utaga sebagai hamba Tuhan, ada tanah perjanjiannya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, yang Tuhan persiapkan di depan sana. Tetapi kami harus benar dalam perjalanan ini. Demikian juga sidang jemaat akan sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Asal kita benar, jangan ngomel, jangan mengutuki Tuhan, jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Jangan, saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan agak lambat, Tuhan tidak segera menolong kita, tetapi jangan sempat mengutuki Tuhan, jangan sempat menduakan Tuhan, jangan sempat menyembah berhala, jangan sempat pergi ke dukun-dukun, Yopu Sipedi tadi. Amin, saudara? Amin. Kok lama kali Tuhan ini? Kok nggak jadi-jadi nih? Coba aja yang lain. Jangan, saudara. Ya. Ini iman. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan segala perlengkapan perang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Memang saya punya alat-alat ini semua, tetapi dengan nama Tuhan. Saya beriman. Ini yang hebat. Yang kedua, coba ayat berikutnya. 46. Demikian firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, Ya. dan aku akan mengalahkan engkau dan menunggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Ini yang saya singgung pada minggu lalu, kalau saudara masih ingat. Sebenarnya ini, di ayat 46 ini kan belum terjadi ya. Belum terjadi loh, saudara. Tetapi dia sudah bisa memastikan, Daud sudah bisa memastikan bahwa hari ini, tidak tunggu besok, hari ini engkau akan selesai Goliat. Amin. Belum terjadi. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini iman, saudara. Iman itu belum terjadi, tetapi kita sudah bisa memastikan. Iman itu adalah bukti mengenai sesuatu yang belum kita lihat. Belum menang, Daud belum melepaskan tembakan ini, saudara. Tetapi dia sudah imani itu sebagai sebuah kepastian. Ya, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah besar. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita menang, oh ya, Tagal menang dari masalahnya. Oh ya, Pak Situmorang, Pak Priskila menang dari masalahnya. Menang menghadapi masalahnya, sehingga orang bisa melihat, oh ternyata Tuhannya benar, Tuhannya dahsyat luar biasa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka jangan kecut terhadap masalah itu. Kalau kita menang, kita akan menjadi kesaksian. Kita punya bahan untuk kita sampaikan kepada orang, karena kita menang. Tapi kalau kita lari dari masalah, kita meninggalkan masalah, kita meninggalkan Tuhan, kita kabur terbirit-birit, kesaksian apa? Ya. Banyak orang lari dari masalah, dan itu tidak mungkin menjadi kesaksian. Tetapi kalau kita menghadapi masalah dengan iman, ini yang kedua tadi ya, poin kita kedua. Pertama tadi siap sedia, yang kedua adalah hadapi masalahmu dengan iman. Kalau kita menghadapi masalah, maka kita akan menang dan kita menjadi kesaksian, supaya seluruh bumi tahu, supaya seluruh Baloi Kolam tahu, supaya seluruh Batam tahu, supaya seluruh Kepri tahu, supaya seluruh Indonesia tahu bahwa kita memiliki Allah yang besar. Amin. Bahwa Israel mempunyai Allah. Ya. Ini belum terjadi. Ini baru iman, saudara. Dan kemudian dia lanjutkan, ini iman yang ketiga. Ya. Iman yang ketiga, 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Iman yang ketiga, di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhanlah yang menentukan. Ini yang penting, saudara. Kita harus ketahui bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Ya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Daud. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Walau engkau punya pedang, punya lembing, punya tombak. Bukan itu. Itu sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini iman kita, saudara. Kalau kita tahu ini, kalau kita percaya ini, bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran kita, kita akan sangat kuat, saudara. Kemudian 48. Silakan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Iya. Iman keempat adalah Daud berlari ke barisan musuh. Daud berlari ke barisan musuh. Ini merupakan tindakan iman. Tindakan iman. Tadi masih perkataan, ya, masih perkataan. Deklarasi iman. Tetapi yang keempat, iman keempat adalah iman yang bertindak. Katakan iman yang bertindak. Iman yang bertindak. Jangan cuma omon-omon. Kalau kita beriman, bertindak. Hadapi musuh itu. Ini Daud berlari ke barisan musuh. Artinya sekarang dia sudah berada di tengah-tengah musuh. Kini Daud berada di sarang musuh. Saudara, ketika ada masalah di Papua, kita tidak bisa selesaikan dari sini. Kita harus ke Papua karena masalahnya di situ. Amin. Itu artinya menghadapi masalah. Ya, ketika ada masalah di Medan atau di kampung kita akan ke sana karena masalahnya di sana. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dari sini di Medan. Ketika manusia ada masalah di bumi, maka Yesus harus turun ke bumi untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah apa? Masalah dosa. Tuhan tidak menyelesaikan masalah dari sorga. Yesus harus turun, amin, untuk menyelesaikan masalah itu. Maka kita pun orang beriman harus datang kepada masalah itu, datangi masalah itu. Ya, kita harus masuk menyerang masalah itu. Itu adalah tindakan iman. Selama Daud tidak masuk kepada masalah itu, tidak berlari kepada musuh itu, belum terjadi kemenangan. Nah, kemudian 49, silakan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam pakunya, diambilnya semua batu dari dalamnya, Ya. maka kenalah dahi orang Filistin itu. Ya. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Terus, selesaikan sampai 51. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan pedang batu. Iya. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Iya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Dia berikan pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepala dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Tindakan iman. Tadi saudara di sebelumnya itu masih perkataan iman, deklarasi iman. Ya. Deklarasi iman. Dikatakan dari 46 tadi, hari ini juga kata Daud, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Itu masih perkataan saudara. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini baru perkataan, tetapi tindakannya adalah di ayat 51 tadi. Ya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi Goliat. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Dipisahkan kepalanya dari tubuhnya. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka, Goliat, telah mati, maka larilah mereka terbirit-birit. Yang ketiga, saudara, kita harus menuntaskan masalah kita. Amin.
Pertama tadi, bagaimana orang beriman menghadapi masalah, siap sedia menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, menghadapi masalah dengan iman. Walaupun kita persiapan, tetapi hadapi dengan iman, andalkan Tuhan. Tetapi yang ketiga, tuntaskan masalahmu. Amin. Tuntaskan. Kan sudah jatuh. Tetapi harus dipastikan bahwa Goliat ini tidak bangkit lagi. Maka lehernya harus diputus, saudara. Orang beriman menuntaskan masalahnya. Orang beriman menyelesaikan masalahnya. Orang beriman memastikan masalahnya tuntas, tas. Goliat sudah jatuh. Siapa tahu pura-pura mati kan? Dia datang lagi. Diambil pedangnya Goliat. Perhatikan saudara. Jadi sebenarnya yang memenggal kepala Goliat adalah pedangnya Goliat sendiri. Pedangnya Goliat sendiri. Ditebas, saudara. Dan kepalanya diambil, saudara. Kepala musuh. Ini artinya tuntas. Ya. Tidak ada lagi seorang Goliat, sudah selesai. Tadinya tiap hari Goliat ini sesumbar, mana pahlawanmu? Ayo, mana pahlawanmu? Apakah Israel banci semua? Kok nggak ada pahlawan? Tiap hari selama 40 hari Bapak Ibu, Daud suka-suka ngomong ya. Tetapi hari ini Daud tidak ngomong lagi. Hari ini masalah itu sudah selesai. Amin. Tuntas. Jangan menghindari masalah, tuntaskan masalahmu. Ya. Jangan menunda-nunda. Saya bayangkan saudara, bagaimana Daud bisa memenggal kepala Goliat. Dan setelah orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka sudah koit, mereka pun lari tunggang langgang. Mereka lari terbirit-birit. Ya. Yang tadi orang Israel yang terbirit-birit ketika melihat Goliat, giliran Daud sudah menang, baru mereka mengejar. Coba tambahkan itu. Ini lucu sekali bagi saya ya. Jadi orang Israel ini hanya mengejar orang yang sudah lari sebenarnya. Ini namanya pengecut ya. Memang udah lari kok dikejar lagi ya. Coba 52. Tadi kan mereka takut kan terhadap Goliat. Sekarang Goliat sudah mati, kepalanya sudah dipenggal. Itu tentara-tentaranya sudah pada kocar-kacir semua, pada lari. Tetapi 52 orang Israel datang lagi. Coba. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan jalan ke Searai, sampai Gad dan sampai Ekron. Ini lucu sekali. Giliran sudah mati pahlawannya, giliran sudah tentara musuh lari, baru mereka kejar. Mana dia? Kayak gitu ya. Mana dia? Mana musuh kita? Tuhan. Tadi pengecut. Sekarang masalah selesai baru garang ya. Masalah selesai baru garang mereka ini. Yang selesaikan siapa? Yang beriman. Ya. Yang beriman. Seringkali begitu ya. Kayak polisi India. Udah kejadian baru datang, gitu ya. Ya, tapi ketika masalah itu sungguh-sungguh nyata, mereka kabur semua. Saya akan segera akhiri saudara, tetapi saya akan tekankan kembali. Allahku lebih besar dari masalahku. Amin. Tuhanku lebih besar dari perkaraku. Allahku lebih besar dari penyakitku. Allahku lebih besar dari penderitaanku. Allahku lebih besar dari sengsaraku. Allahku lebih besar dari cicilanku. Amin. Allahku lebih besar dari hutang-hutangku. Amin. Nah ini susah aminnya nih saudara. Allahku lebih besar dari cicilanku. Amin. Dari hutang-hutangku. Amin. Ya. Selama kita masih bisa berkata Allahku lebih besar dari segala masalahku, maka kita akan menang saudara. Tetapi kalau kita sudah ciut, sudah lari, maka ya, selamat jalanlah kita, saudara. Maka saya tutup di sini, saudara. Saya tidak siapkan di situ. Ya. Tapi saya minta gini aja ya, saya dikte aja supaya saudara ikuti. Bagi saudara yang mau ya, ikuti saya.
Ada satu kalimat lagi. Karena saya memandang kepada Allah, Karena saya memandang kepada Allah, maka saya akan berkata, maka saya akan berkata, Allahku lebih besar dari masalahku. Allahku lebih besar dari masalahku. Ya. Jangan masalah itu mengaburkan pandang kita, saudara. Jangan kita fokus pada masalah. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah. Amin. Ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita. Semoga ini menguatkan kita menghadapi masalah besok, lusa, dan seterusnya. Allah kita lebih besar, saudara. Yakini itu, aminkan itu, deklarasikan itu, dan kita menjadi umat pemenang. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami sangat bersyukur.